Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Kutukan Kembang Desa part yang keempat ya teman-teman. Jadi part kali ini merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Ramdan Adi. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Kemudian kita masuk ke part 4 yang sekaligus merupakan part yang terakhir ya teman-teman. Dengan lampu yang kembali menyala, astagfirullah, ucapku dengan pelan, jangan-jangan yang dibilang ibu itu benar kalau di kamarku ada hantunya. Sejak kapan? Padahal selama ini tidak pernah ada gangguan. Bu, teriakku kemudian, ada apa lagi Dar? Tanya ibu seraya membuka pintu. Itu, aku kembali menunjuk lampu duduk, nyala sendiri lagi. Iya bu bener, berarti di kamar kamu ada hantunya. Jangan gitu bu, protesku. Ibu ke dapur dulu. Khalid mana bu? Dia lagi tidur. Oh gitu. Ibu kemudian menyalakan lampu kamar lagi. Biar terang sekalian, dijamin gak ada yang iseng lagi, ucap ibu kemudian berjalan keluar tanpa menutup pintu. Tidak lama kemudian ia kembali dengan membawa nampan berisi makanan. Makan dulu Dar. Ibu meletakkan nampan itu di atas nakas. Suapin bu, balasku dengan manja. Kamu tuh bukan anak kecil lagi, malu dong sama Khalid. Kali-kali bu. Dah makan aja sendiri sana. Ibu pergi keluar kamar. Kupindahkan nampan ke atas tempat tidur, lalu mulai makan. Setelah itu aku taruh nampan di atas nakas. Kembali berbaring sambil melihat ponselku pada kala itu. Awalnya tidak ada yang aneh sampai dari ekor mata terlihat nampan itu sedikit bergerak. Sontak aku kemudian menoleh kepada nakas, tapi tidak ada yang bergerak. Ku lanjutkan menatap HP. Kemudian prang, aku terperanjat sambil menatap piring dan gelas yang pecah di lantai. Perasaan tadi tidak menaruhnya terlalu pinggir. Kenapa bisa jatuh? Suara langkah kaki terdengar dari luar. Ya Allah Dar, kenapa bisa jatuh gini sih? Omel ibu seraya masuk ke dalam kamar. Piring sama gelasnya sampai pecah juga. Lanjutnya, aku nggak tahu bu, tiba-tiba jatuh. Gimana ceritanya tiba-tiba jatuh? Tadi aku simpen di sini, ku tunjuk nakas. Terus tiba-tiba ya gitu, namanya jatuh. Kamu naruhnya terlalu pinggir kali. Enggak bu, ibuku cemberut lalu pergi keluar untuk mengambil pengki dan juga sapu. Lain kali hati-hati, kerutunya seraya membereskan pecahan piring dan juga gelas. Udah punya anak masih aja ceroboh, imbuhnya. Iya bu, dalam situasi seperti ini aku sudah tidak bisa membantah. Iya, mungkin memang aku yang ceroboh. Jangan dipikirin terus, ucap ibu. Sepertinya ia tahu yang ada di pikiranku sekarang. Lama-lama juga terbiasa. Ibu udah sering banget ngalamin hal begini, apalagi waktu kamu masih kecil dulu, imbuhnya. Iya bu. Ya udah ibu mau beres-beres dulu, kamu istirahat aja dulu biar cepat sembuh. Ibu berjalan ke arah pintu. Ini lampunya mau dimatiin. Biar nyala aja bu. Aku masih sakit dan juga sedikit trauma dengan dua kejadian aneh tadi. Saat lampu menyala pun, gangguan itu tetap terjadi. Kurai ponsel, menelepon orang kantor, dan mengabarkan tentang kecelakaan yang kualami, sekaligus meminta izin untuk tidak masuk bekerja beberapa hari ke depan sampai kaki ini sembuh. Abah, kulihat ke arah pintu. Khalid sudah berdiri di sana. Dengan gegas aku kemudian mengakhiri telepon, lalu memanggilnya mendekat. Abah, mainan Khalid mana? Tanyanya sembari berdiri di samping tempat tidur. Aku teringat dengan mainannya yang kusimpan di mobil. Terakhir kali terlihat berserakan di dekat mobil. Semoga saja tidak ada orang yang mengambilnya. Bagaimanapun harga mainan itu lumayan mahal. Mainannya di mobil sayang. Ayo ambil, mobilnya lagi dibawa orang. Siapa? Teman abah. Ambil abah, aku mau main. Jangan sekarang sayang, abah kamu lagi sakit.
balas ibu seraya masuk ke dalam kamar. Sungguh waktu yang tepat, cuman ibu yang bisa menghadapi sikap keras kepala Khalid. "Abah sakit apa, Nenek?" tanya Khalid. "Kakinya lagi sakit, gak bisa buat jalan." Spontan aku melotot kepada ibu, tapi ia malah membalasku dengan senyuman. "Mana yang sakit, Abah?" Khalid naik ke atas tempat tidur. "Yang ini." Kubuka selimut lalu menunjuk lutut kanan yang masih diplester. Khalid mengusap-ngusap lututku, lambat laun sentuhannya terasa hangat. Ku tatap wajah lugunya dan, "Sayang, sini duduk di samping Abah." Khalid bergerak ke sampingku, ku usap rambutnya lalu mencium keningnya. "Sayang, tadi pagi main sama siapa?" "Dar," sahut ibu. Sepertinya ia tidak setuju aku menanyakan hal ini. "Aku penasaran, Bu. Ibu juga kan?" "Sama teman," balas Khalid. "Siapa?" "Ada banyak, Abah." "Terus main kemana?" "Ke taman bunga." "Taman bunga? Rasanya tidak ada taman bunga di sana." "Kamu di sana ngapain aja coba?" Tanyaku penasaran. "Ya lari-larian." "Apa temannya ikut ke sini?" tanya ibuku. "Enggak, Nenek." Dan aku bisa bernafas lega. Ternyata kejadian aneh di kamar bukan ulah mereka. "Sayang, di sini ada tante atau om serem nggak?" Khalid kemudian menggelengkan kepala. Spontan aku melirik ke arah ibu sambil berpikir, kalau tidak ada makhluk halus di kamar, lalu kejadian tadi itu ulah siapa? Sayup-sayup terdengar azan berkumandang. "Udah maghrib," ucap ibu. "Ayo mandi dulu, Khalid." Ibunya. Khalid pun kemudian turun dari tempat tidur, lalu berlari ke arah ibu dan, "Sholatnya tayamum saja, Dar," ucap ibu. "Iya, Bu." Ibu dan juga Khalid berjalan keluar kamar. Sementara aku mulai mengambil posisi untuk tayamum. Semoga dengan sholat, energi di kamar ini menjadi lebih positif dan tidak ada gangguan. "Bu," teriakku, "ada apa, Dar?" sahutnya. Arah suaranya seperti dari ruang tengah. Tidak lama ibu muncul di pintu. "Ada apa?" "Badan lengket, Bu, pengen mandi." "Ya tinggal mandi aja, apa susahnya?" Aku menunjuk kaki. Lupa, mau mandi pakai air panas." "Melepuh, Bu," protesku. "Air hangat maksudnya." "Ya udah boleh, Bu. Tunggu ibu panasin airnya dulu ya." "Kak tinggal ke kamar mandi, nyalain pemanas air, Bu." Iya, ibu lupa. Di rumah kamu kamar mandinya kan ada begituan." "Khalid mana, Bu?" "Ada di ruang tengah lagi nonton TV," sahutnya seraya berjalan ke kamar mandi. "Oh gitu ya." Beberapa menit kemudian ibu keluar sambil membawa ember kecil, kemudian diletakkan di samping tempat tidur. "Ada anduk kecilnya, Bu?" tanyanya. "Di lemari kan ada." Ibu kemudian mengambil handuk kecil kemudian diserahkan kepadaku. "Kirain mau dimandiin," ucapku disertai senyum. "Udah tua mandi sendiri," balas ibu seraya berjalan keluar kamar dan menutup pintu. Setelah selesai ibu membawakanku makan malam. Kali ini aku langsung menaruh nampan di atas tempat tidur. Tidak mau kejadian tadi terulang lagi. "Bu, malam ini aku boleh tidur di kamar Khalid nggak?" tanyaku saat ibu datang untuk mengambil nampan. "Ngapain?" "Enggak." "Atau minta Khalid tidur di sini saja?" "Kalau kamu takut, ya mereka semakin suka ngisengin kamu," ucap ibu seraya keluar kamar. Malam ini terpaksa aku tidur dengan lampu menyala. Sulit memang, namun lambat laun mata ini menutup dengan sendirinya. "Haidar, Haidar." Sayup-sayup terdengar suara wanita memanggilku. Saat membuka mata, aku sudah berbaring di tumpukan dedaunan kering. Ku ambil posisi duduk seraya mengedarkan pandangan. "Tempat apa ini?" tanyaku dalam hati saat melihat deretan pohon-pohon besar dengan daun berwarna merah dan aku di mana. "Haidar." Suara wanita itu kembali terdengar. Aku menoleh ke arah sumber suara itu, sebuah jalan besar di antara pepohonan berwarna merah. "Haidar." Ku coba bangkit, tidak merasakan rasa sakit di lututku, kemudian berjalan menyusuri jalan besar itu. Langkahku terhenti saat dihadapkan dengan sebuah gapura tidak bernama.
Kayunya sudah usang, besi penyangganya pun berkarat. Haidar, suara wanita itu terdengar semakin dekat. Aku pun lanjut berjalan melewati gapura. Mulai terlihat deretan rumah rusak, bahkan nyaris roboh, seperti ditinggalkan oleh penghuninya, dan srek, kuhentikan langkah saat mendengar ada bunyi gesekan di belakang. Perlahan aku menengok, tidak ada siapapun. Kemudian lanjut berjalan. Sebuah pohon besar berdaun hitam berdiri kokoh di depan sebuah rumah. Saat langkahku mendekat, daun-daun itu berterbangan seraya menimbulkan suara bising. Aku baru sadar ternyata itu bukan daun melainkan kelelawar. Haidar, panggil suara itu yang terdengar sangat dekat. Aku menoleh ke arah teras rumah tempat pohon tadi. Terlihat seorang wanita sedang duduk di sana. Wajahnya cantik dengan rambut terurai. Udah lama kamu gak main kesini, ucapnya seraya berdiri. Entah mengapa aku seperti tersihir melihat kecantikannya. Ia berjalan menghampiriku. Hanya dalam sekejap kami sudah saling berhadapan. Ayo masuk. Ia menarik tanganku. Aku tidak sanggup melawan, terus mengikuti kemauannya. Kita ngobrol kayak dulu waktu kamu kecil, imbuhnya, terus menarik tanganku hingga mendekati teras. Pintu depan terbuka dengan sendirinya. Terlihat sebuah ruangan yang cukup gelap di baliknya. Ayo masuk. Ia kembali menarik tanganku, namun kali ini aku sanggup menolaknya. Ayo. Genggamannya semakin keras, tapi aku tetap bergeming. Ayo. Enggak. Aku berontak. Seketika itu ia menoleh kepadaku dengan tatapan yang berbeda. Kali ini lebih menakutkan. Wajahnya pucat dan matanya merah. Ku coba melepaskan genggamannya, tapi tidak bisa. Ikut dengan saya, atau anak itu sebagai gantinya, ancamnya. Ku hempaskan tangannya sekuat tenaga, terlepas, kemudian berlari menjauh. Mau kemana kamu? Ia mengejarku. Aku berlari semakin cepat dan brak, aku terjatuh tepat di depan gapura. Suara tawanya terdengar kencang. Kamu tidak bisa lari. Aku pun berusaha berdiri, namun tiba-tiba sebuah dorongan keras terasa di punggung, hingga membuat tubuhku tersungkur. Au, teriakku kesakitan. Dalam posisi duduk di tanah, aku menoleh ke belakang. Kini wanita itu sudah berubah menjadi wujud yang sebenarnya, wujud yang pernah kulihat sebelumnya saat kecelakaan mobil. Rahmi, gumamku. Aku tertawa sambil terbang di udara, kemudian melayang ke arahku dengan cepat, dan brak, Rahmi menubruk tubuhku kencang sekali. Rasa sakitnya bahkan membuatku menjerit. Wah, teriakku seraya membuka mata. Astagfirullah, astagfirullah. Aku terus beristighfar, ternyata itu hanya sebuah mimpi. Duak, lampu kamarku meledak. Bu. Aku kemudian berteriak seperti itu beberapa kali kupanggil, tapi ia tidak juga datang. Kuulurkan tangan meraba nakas untuk mengambil ponsel. Namun ternyata nihil, ponselku tidak ada di sana. Aku beranjak dari tempat tidur, kemudian duduk di pinggirnya. Bismillah, ku coba untuk berdiri, walaupun lutut ini masih terasa sakit, kemudian berjalan perlahan ke arah pintu. Oh, teriakku saat merasakan sakit di telapak kaki. Sepertinya aku menginjak pecahan lampu. Bu, ku panggil ibu, tapi masih tidak ada jawaban. Aku lanjut berjalan, tidak memperdulikan rasa perih di telapak kaki serta lutut yang semakin terasa sakit. Tepat di depan pintu, ku ulurkan tangan meraih gagang pintu. Pintu tidak terbuka. Bu. Aku menggedor-gedor pintu, berharap ibu mendengarnya. Bu. Tiba-tiba tercium bau anyir bercampur busuk. Kamu kemana, Haidar? Ucap suara lirih di belakangku. Seketika itu tubuh ini terasa kaku, mulut pun tidak bisa dibuka. Diikuti rasa kebas di bagian leher dan wajah. Ikut, atau saya ambil anak itu, bisiknya. Kurapal doa dalam hati, namun baru beberapa ayat, kurasakan cengkeraman yang kuat di leher, hingga membuatku kesulitan untuk bernafas. Kulanjutkan rapalan doa, walau nafas ini mulai sesak.
Tiba-tiba kaki ini seperti tidak menapak ke lantai dan melayang. Hanya dalam hitungan detik saja, tubuhku sudah terhempas ke lantai dan bruk. Aku bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa di daerah punggung dan juga kepalaku. Tidak lama semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di sebuah kamar dengan lantai kayu. Kondisinya begitu kotor, tidak terawat. Dinding yang sudah menghitam ditambah beberapa perabotan kayu yang sudah lapuk. Sarang laba-laba di langit-langit menambahkan suasana kamar menjadi menyeramkan. Kamar siapa ini? Aku bangkit dan berdiri, kemudian berjalan ke arah pintu dan kriet. Kubuka pintu itu. Di depanku sudah ada Rahmi yang sedang duduk di kursi. "Kamu sudah bangun?" tanyanya. Walau wajahnya sedang tidak terlihat menyeramkan, aku tetap menjaga jarak darinya. "Aku ada di mana?" "Di rumah saya." "Di rumah Rahmi? Bagaimana mungkin? Terakhir kali aku ingat sedang tidur di kamar. Jangan-jangan aku sudah meninggal." "Apa aku sudah meninggal?" tanyaku pada Rahmi yang sedari tadi duduk dengan santainya. "Bisa dibilang begitu." "Apa kamu yang membunuhku?" "Ya, bisa dibilang begitu." Seketika itu juga aku terduduk di lantai, tangisku pecah, memikirkan Khalid dan juga ibu. "Tidak perlu memikirkan anak itu," ucap Rahmi. Ku tatap wajahnya dengan sorot mata marah. "Kamu pasti akan mencelakai Khalid." "Sudah tidak perlu. Kamu sudah ada di sini sebagai penggantinya. Kenapa kamu terus meneror keluargaku? Seharusnya kamu sudah tahu itu." "Tapi kamu sudah mengambil nyawa ayah dan kakek. Mereka mati bukan karena saya. Lantas siapa lagi kalau bukan kamu? Ayah kamu datang ke sini bersama teman-temannya. Mereka melakukan hal yang tidak baik di sini. Sampai sekarang saya masih ingat suara tawa mereka menertawai kutukan yang saya berikan. Sampai salah satu dari mereka mengencingi tempat tidur saya. Jadi sudah sepantasnya saya marah dan membalas dendam. Kenapa harus dengan merenggut nyawa mereka? Siapapun yang masuk ke sini akan bernasib sama dengan saya, yaitu mati. Mereka tidak percaya dengan ancaman saya. Ya maka saja jadi kewajiban saya untuk membuat mereka percaya. Jika memang begitu, kenapa kamu masih meneror kami? Bukannya ayah sudah membayar dengan nyawanya? Sudah saya bilang, dia mati bukan karena saya. Untung saja ada nyawa pengganti dari ustadz itu. Kalau tidak, saya akan membunuh ayahmu. Jika sudah ada nyawa pengganti, kenapa kamu masih meneror kami? Saya rasa kamu tidak perlu tahu itu. Aku bangkit lalu mendekatinya. Saat akan memukulnya, tiba-tiba tubuhku terpental jauh hingga membentur tembok. "Ini rumah saya, kamu tidak bisa apa-apa," ucap Rahmi. Ku coba berdiri dan kembali mendekatinya. Melakukan hal yang sama, tapi lagi-lagi tubuhku terpental. Rahmi pun tertawa puas. "Sebaiknya kamu harus terbiasa tinggal di sini." "Tidak." Aku berlari ke arah pintu depan dan pintunya itu ternyata tidak bisa dibuka. Kemudian berlari ke jendela, tapi jendelanya menghilang begitu saja. "Lepaskan saya! Lepaskan saya!" Kemudian pintu tiba-tiba terbuka lebar. Hembusan angin kencang pun masuk ke dalam ruangan. Melihat hal itu, Rahmi berdiri dan menatap tajam. Hanya dalam kedipan mata, ia sudah berubah menjadi sosok yang menyeramkan. "Mau apa kamu kemari?" teriaknya. Tidak lama terlihat seorang kakek masuk ke dalam rumah. Ya, kakek yang sama dengan yang menolongku dulu. "Lepaskan cucu saya," gertaknya. "Dia sudah jadi milik saya. Sebaiknya kamu tidak perlu ikut campur." "Apa kamu masih belum lupa dengan ini?" Tiba-tiba di tangan kakek itu sudah muncul cambuk bercahaya. Hal itu membuat Rahmi tampak ketakutan. Rahmi terbang ke arahku dengan cepat, hendak menarik tubuhku. Namun kakek itu berhasil mencegahnya dengan ayunan cambuk yang keras. "Wah!" Rahmi kemudian menjerit kesakitan. Kakek itu mengelurkan tangannya kepadaku. Aku diminta untuk berdiri di belakangnya. Sementara itu Rahmi terus menatap kami dengan mata yang merah menyala. "Jika kau membawanya pergi, maka saya tidak bisa menjamin keselamatan anak itu," ancamnya. "Kalau sampai kau sentuh anak itu, maka kamu harus berhadapan denganku," balas kakek sembari menarik tanganku keluar dari rumah Rahmi. Hanya dalam hitungan detik, aku sudah berpindah tempat di rumah sakit.
Di hadapan sudah ada tubuhku yang terbaring di atas berangkar. Sebaiknya kamu pulang, mereka sudah rindu. Sebuah cahaya menyilaukan terlihat memenuhi ruangan. Tidak lama aku membuka mata dalam kondisi berbaring di atas berangkar. Kuedarkan pandangan pada ibu sedang duduk di sofa. Ya, kemudian aku panggil dia. Bu. Haidar. Ia bangkit dari duduknya kemudian berjalan mendekat. Mana Khalid, Bu? Khalid ada di rumah, sendirian. Enggak, ada Mbak Tuti yang menemani. Oh, aku mencoba bangkit, tapi kepala dan juga punggung ini terasa sakit sekali. Kamu tuh jangan bandel, Dar. Kalau dokter nyuruh istirahat total ya istirahat. Jangan kebanyakan gerak, ya hasilnya akan jadi begini. Bu, sekarang bukan waktunya bahas kenapa aku bisa begini, Bu. Tolong telepon Mbak Tuti sekarang. Ada apa sih, Dar? Pokoknya tolong telepon sekarang, Bu. Ibu mengambil ponsel di dalam tas kemudian menelepon Mbak Tuti yang ada di rumahnya. Gak diangkat ucapnya. Aku kemudian khawatir dan aku benar-benar khawatir tentunya akan sesuatu yang terjadi dengan Khalid. Coba telepon lagi, Bu. Iya. Ibu kembali menelepon Mbak Tuti. Diangkat ucapnya dengan pelan. Halo, Mbak. Apa Khalid ada di dekat Mbak? Di loudspeaker ya, Bu, perintahku. Enggak ada, Bu. Balas Mbak Tuti dari balik telepon. Kemana ya, Mbak? Khalid lagi tidur di kamarnya. Soalnya saya lagi beres-beres ruang tengah. Oh ya udah, lanjut aja Mbak beres-beresnya. Ibu menutup telepon. Tuh kan, Khalid ada di rumah. Kamu baru bangun dari koma. Kenapa langsung nanya Khalid sih, Dik? Koma? Iya, sudah hampir seminggu kamu koma. Perasaan aku baru tidur sebentar saja, Bu. Apa kejadian di rumah Rahmi itu hanya sebuah mimpi? Namun kenapa begitu nyata? Entah kenapa kini perasaanku tidak tenang. Setelah mendengar ucapan terakhirnya, dokter masuk ke dalam kamar. Ketemu lagi. Sekarang gantian, Mas yang terbaring di kamar, ucap dokter yang dulu menangani Khalid. Aku berusaha tersenyum mendengar candaannya. Dok, apa saya boleh pulang? Pulang gimana? Mas baru aja sadar setelah seminggu koma. Maaf dok, anak saya emang begitu. Kayaknya benar-benar efek kepalanya terbentur. Ledek ibuku. Lagian ngapain buru-buru pulang? Aku cuma pengen ketemu Khalid, Bu. Nanti ibu minta Mbak Tuti bawa Khalid ke sini. Pokoknya kamu harus sehat dulu, baru boleh pulang. Dokter kemudian memeriksa tubuhku, mengecek apakah semuanya baik-baik saja. Mas, beruntung banget. Kalau tidak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, mungkin bisa fatal akibatnya, ucapnya. Iya, untung ibu bangun tengah malam. Terus ngeliat kamu udah tergeletak di lantai dan ngeluarin banyak darah, sahut ibu. Gimana ceritanya, lampu kamar kamu itu bisa pecah begitu? Ya nggak tahu, Bu. Tiba-tiba aja pecah, balasku. Kenapa nggak manggil ibu? Aku udah manggil, tapi ibu nggak bangun-bangun. Ibu nggak dengar kamu manggil. Mungkin tidurnya udah terlalu nyenyak, Bu. Dokter memegang lututku. Aduh, sakit. Tanyanya. Enggak, Dok. Kemudian ia menengkuk kakiku secara perlahan. Sakit? Enggak. Coba gerakin tangannya. Aku pun kemudian menggerak-gerakkan tangan dan jari. Sekarang nengok ke kanan dan ke kiri. Masih ada yang sakit di belakang leher, Dok. Coba menghadap ke kanan. Aduh, sakit di punggung langsung terasa. Sakit, Dok. Mungkin butuh beberapa hari atau seminggu sampai bagian punggungnya benar-benar bisa sembuh total. Tuh, dengar. Jangan pengen pulang mulu, kayak anak kecil aja kamu, omel ibu. Iya, Bu. Sementara istirahat total dulu di sini, Mas, ucap dokter. Jangan lama-lama, Dok. Takut saya tidak bisa bayar nanti, balasku. Ibu udah urus asuransinya, Dar, sahut ibuku. Oh, aman berarti kalau begitu. Dokter pun tersenyum kemudian pamit keluar kamar. Bu, boleh telepon Mbak Tuti lagi dong, pintaku. Tadi kan udah, sahutnya seraya duduk di sofa.
Aku kemudian pengen dengar suara Khalid. Ayo dong bu. Ya Allah, kamu tuh dari tadi kenapa sih? Kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin. Aku menceritakan semuanya, mulai dari mimpi tentang pohon berdaun merah hingga kejadian di rumah Rahmi. Jadi dia datang ke rumah. Ibu tampak terkejut mendengar ceritaku. Iya bu, bahaya kalau begitu. Dengan gegas ibu menelepon Mbak Tuti, kemudian memintanya untuk membawa Khalid ke sini. Kini rumah sudah bukan tempat yang aman lagi. Kemudian telepon itu berbunyi. Mbak Tuti, ucap ibu seraya mengangkat teleponnya. Kenapa mbak? Tanyanya, apa Khalid kekunci di kamar? Ucap ibu dengan suara meninggi. Khalid kenapa bu? Tanyaku mulai panik. Takut terjadi sesuatu dengannya. Katanya kekunci di kamar, gak bisa keluar. Padahal Mbak Tuti gak kunci kamarnya. Bilang ke Mbak Tuti, kunci cadangannya ada di laci ruang tengah. Dalam sekejap saja, suasana menjadi menegangkan. Aku khawatir ancaman Rahmi benar-benar terjadi. Kemudian ponsel ibu kembali berbunyi. Ada apa mbak? Tanyanya saat mengangkat telepon. Cukup lama aku perhatikan ibu berdiri dengan wajah tegang. Entah apa yang ia dengar dari balik telepon. Khalid gimana bu? Tanyaku. Ibu harus pulang dulu Dar. Ibu belum menjawab. Khalid gimana? Kini aku bertanya dengan suara meninggi. Khalid masih kekunci di dalam kamar. Balasnya seraya berjalan keluar kamar. Ibu pulang dulu, nanti balik lagi ke sini. Ingin rasanya aku bangkit tapi tidak bisa. Sekarang hanya bisa pasrah sambil berharap Khalid baik-baik saja. Lama sekali aku tersiksa dengan perasaan tidak menentu ini. Ibu dari tadi belum datang juga, membuat kekhawatiranku semakin bertambah. Apa yang terjadi di rumah? Pintu kamar terbuka. Ada harapan itu adalah ibu dan Khalid. Namun harapanku pupus saat melihat seorang wanita berseragam serba putih masuk ke dalam. Wah, ternyata perawat yang membawa makanan. Entah apa yang diberikan perawat itu hingga membuat mataku terasa begitu berat. Aku berusaha bertahan tetap sadar, tapi semakin lama rasa kantuk semakin menjadi-jadi, hingga tidak terasa aku pun tertidur. Abah, Abah, terdengar suara Khalid memanggilku. Ku buka mata, kamar sudah penuh dengan asap putih. Terlihat ada seberkas cahaya dari arah pintu. Abah, ia kembali memanggilku. Khalid. Aku mencoba beranjak dari berangkar, tapi tidak bisa. Tubuh ini terikat. Sejak kapan mereka mengikat kaki dan tanganku? Suster, dokter, Abah. Suara Khalid kembali terdengar dan Abah semakin lama semakin menjauh. Khalid, kamu di mana nak? Aku berteriak sangat kencang dan brak. Terdengar suara pintu dibanting dengan keras. Sontak membuat terbangun dari tidur dengan jantung berdegup kencang. Dar, Dar, ucap ibu yang sudah ada di hadapanku. Kamu gak apa-apa nak? Tadi tidur kok sambil teriak-teriak kamu itu. Kuedarkan pandangan mengamati ruangan. Khalid kemana bu? Khalid ada di rumah sama Mbak Tuti. Aku mulai video call sama ibu. Sekarang udah jam 9 malam Dar. Khalid udah tidur. Pokoknya sekarang bu. Ibu kemudian mengambil ponsel, kemudian menelepon loudspeaker bu. Telepon tersambung. Assalamualaikum mbak, sapa ibuku. Mbak Tuti pun membalas sapaannya. Khalid udah tidur mbak. Udah bu. Aku meminta ibu mendekat karena ingin berbicara langsung dengan Mbak Tuti. Udah tidur Dar, ucap ibu seraya mendekatkan ponsel kepadaku. Mbak bisa video call sekarang, saya mau lihat Khalid, pintaku. Anu Den, handphonenya gak bisa buat video call, balas Mbak Tuti. Tuh kan, ucap ibu pelan. Kemudian berbicara dengan Mbak Tuti lalu menutup teleponnya. Besok ibu bawa Khalid ke sini, ucapnya seraya duduk di sofa. Janji ya bu? Iya, udah malam, sebaiknya kamu istirahat. Iya bu. Kutenangkan diri seraya memejamkan mataku. Abah, dalam tidurku kembali terdengar Khalid memanggilku. Kubuka mata, ternyata ada di dalam kamarku. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Terlihat ada bayangan hitam melintas dengan cepat. Abah, suara Khalid memanggilku. Sontak aku beranjak dari tempat tidur
kemudian berjalan keluar. "Holid, Holid," panggilku, seraya berjalan melewati lorong ke arah kamarnya. "Abah." Ku percepat langkah menuju kamarnya dan gerak, pintu kamarnya terkunci. Ku panggil Holid sambil mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Hahaha, terdengar suara tertawa melengking dari dalam. Suara wanita, jangan-jangan itu Rahmi. Spontan aku dobrak pintu dengan sekuat tenaga dan brak, pintu tiba-tiba terbuka. Kini aku bisa lihat Holid sedang berdiri di dekat tempat tidurnya. Tepat di belakangnya ada Rahmi yang sedang memegang tubuh dan juga menutup mulut Holid. "Saya bawa anak ini sebagai gantinya," ucap Rahmi, kemudian terbang menembus jendela sambil membawa Holid. "Holid, Holid," teriakku seraya berlari ke arah jendela yang tertutup rapat. Dar. Kurasakan getaran di tubuhku, kubuka mata, ternyata ibu sudah berdiri di samping berangkar. Kutatap wajahnya yang terlihat cemas. "Ibu bohong," hardiku. "Bohong apa, Dar? Halid gak ada di rumah kan?" Ibu mengalihkan pandangan, tidak berani menatapku secara langsung. "Jawab, Bu." Kini aku benar-benar marah. Ibu menatapku dengan air mata yang menggenang di sudut matanya. "Holid hilang, Dar," ucapnya, kemudian mulai menangis. Aku berusaha bangkit, tapi ibuku mencegahku. "Ibu udah minta bantuan untuk nyari Holid, Dar. Kamu sabar dulu," ucapnya. Air mataku pun kemudian jatuh. "Holid dibawa Rahmi, Bu," palasku terisak. "Kamu tahu dari mana?" "Aku lihat sendiri tadi." "Tadi? Maksudnya lihat di mimpi?" "Iya, Bu. Rahmi masuk kamar terus bawa Holid pergi." "Mimpi itu cuma bunga tidur, jadi gak boleh terlalu dipercaya. Belum tentu Rahmi yang bawa Holid." "Ibu itu gak lihat langsung. Ibu juga gak ngerasain apa yang aku rasain selama koma." "Maksud kamu apa, Dar?" "Aku dibawa ke rumah Rahmi, Bu. Lebih tepatnya disekap di sana." Rahmi juga bilang, kenapa dia sampai ngebunuh teman-teman ayah. Kenapa? Dia bilang karena teman ayah udah kurang ajar di rumahnya dan kemudian mengencingi tempat tidurnya. Ayah kamu kan udah meninggal. Kenapa sekarang dia tetap ngejar kamu dan Holid? Dia gak mau bilang alasannya, Bu. Terus gimana caranya kamu keluar dari rumahnya?" "Ada kakek yang pernah aku ceritain itu. Dia datang terus bawa aku pergi. Sayang sekarang tidak ada yang bisa komunikasi dengan dia. Pasti dia tahu kemana Rahmi bawa Holid pergi. Apa mungkin Holid dibawa ke rumahnya?" "Gak mungkin, Dar. Desa ayah kamu itu dulu jauh sekali dari sini. Lagian sekarang desanya kan udah gak berpenghuni. Ya menurut ibu, Holid dibawa kemana? Apa ibu udah cari di sekitar rumah?" "Udah. Ibu sampai minta bantuan ke Ustadz buat nyari, tapi Holid gak ketemu." "Firasat Haidar sama, Bu. Rahmi pasti bawa Holid ke rumahnya." "Apa kamu yakin?" "Yakin banget, Bu." "Besok ibu sama Pak Ustadz cari ke sana. Aku ikut, Bu." "Kondisi kamu masih begitu, mana bisa pergi ke sana. Kamu mending istirahat saja biar cepat sembuh." Keesokan harinya ibu pamit pulang. Ia mau bersiap-siap untuk pergi ke desa Tegal Hejo. Desa tempat kelahiran ayah di dekat Gunung Ciremai. Sementara aku hanya bisa mendoakan ibu agar bisa menemukan Holid di sana. Sayangnya aku malah mendapatkan kabar buruk, Holid tidak ditemukan di sana. Rumah Rahmi pun sudah rata dengan tanah. Lalu kemana Rahmi membawa Holid pergi? "Abah, main," ucap Holid seraya berlari-lari di ruang tengah, sementara aku duduk di sofa sambil mengamati gerak-geriknya. "Abah," panggilnya lagi. Tidak terasa bulir-bulir bening jatuh dari sudut mataku. Entah kenapa ingatanku tentangnya tidak juga menghilang. Padahal ini sudah hampir 2 tahun ia menghilang. Selama ini aku sudah berusaha mencarinya. Mulai meminta bantuan Ustadz, Kiai, dan juga orang-orang yang dulu pernah tinggal di desa Tegal Hejo. Namun hasilnya nihil. Holid benar-benar menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang Holid dibawa oleh Rahmi ke puncak Gunung Ciremai. Ada juga yang bilang ia disembunyikan di rumahnya. Ya entahlah. Aku sudah beberapa kali pergi ke desa mati itu, tapi tetap tidak ada sedikit pun petunjuk. "Abah." Holid berdiri
di depanku seraya mengembangkan senyumnya. "Jangan nangis, sekarang aku udah bisa main sama teman-teman." Kemudian ia menghilang dari hadapan. Hampir beberapa bulan sekali aku kembali ke rumah ini hanya untuk melihatnya dan juga mendengar ucapannya yang selalu sama. Walaupun raganya kini tidak bisa kusentuh, tapi dengan melihatnya tersenyum saja aku sudah senang. Setidaknya ini sedikit mengobati luka di hati yang tidak kunjung sembuh. "Dar," panggil ibu, mengganggu lamunanku. "Iya, Bu." Kuseka air mata seraya berdiri. "Ayo kita pulang," ajaknya. Aku melangkah keluar dari rumah yang tidak lagi bisa kuhuni karena terlalu banyak kenangan Khalid di sana. Kututup pintu. "Kamu mau sampai kapan begini terus, Dar?" tanya ibu. "Hari ini terakhir, Bu. Soalnya rumah udah ada yang mau beli." "Kamu beneran mau jual rumahnya?" "Iya, Bu, daripada rumahnya kosong. Ibu dukung apapun keputusan kamu." Makasih ya, Bu." Kami pun melangkah masuk ke dalam mobil. Kubuka jendela samping seraya menatap rumah untuk terakhir kalinya. "Abah." Kulihat Khalid berdiri di teras, melambaikan tangan ke arahku. Mungkin itu ucapan perpisahan terakhir darinya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga cerita kali ini. Bagaimana nih menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komen ya teman-teman. Dan baik buruknya yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa memetik hikmahnya. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik ke depannya. Jangan lupa like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dari sekian part yang sudah saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kesalahan kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membawakan atau membacakan cerita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.